Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Pedagogis Pendidikan Sekolah Dasar. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Rahman Husin, NIM 8620622004. Perkenalkan, nama saya Naila Rizkia dengan nomor NIM 8620622008. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatikin dengan NIM 8620622023. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizah, NIM 8620622031. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ananda Erin. Pengertian pedagogis berasal dari bahasa Yunani, bait atau anak-anak, dan agogos, memimpin. Sehingga pedagogis berarti pemimpin anak-anak, di mana pada perkembangan berikutnya diartikan secara khusus, yakni sebagai suatu ilmu dan seni mengajar ke anak-anak. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya, membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Landasan pedagogis terbagi menjadi 2. Yang pertama pembelajaran abad 21 dan yang kedua pembelajaran tematik integratif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi yang dapat dengan mudah ditemukan oleh semua kalangan secara cepat. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti perkembangan, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang siap mengikuti perkembangan tantangan zaman. Yang kedua yaitu ada pembelajaran tematif integratif. Pembelajaran tematif integratif merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pembelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang disusun dari berbagai ilmu yang memiliki tema yang sama untuk digabungkan, sehingga saling berkaitan antara tema satu dengan tema yang lainnya, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan setiap peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang pertama ada active learning. Active learning atau dengan kata lain pembelajaran aktif adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar dapat belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Dalam aktivitas ini, peserta didik didorong untuk menggunakan otaknya dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dipelajari. Selain itu juga untuk melatih fisik dan mental seseorang. Jadi dalam pembelajaran aktif ini, peserta didik ini diajak untuk menjadi aktif. Dalam pembelajaran ini juga peserta didik diajarkan untuk menggunakan otaknya untuk memecahkan masalah-masalah sehingga dapat melatih fisik dan mental peserta didik. Yang kedua yaitu student count. Student count merupakan pengembangan proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran
yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafalkan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, siswa berupaya untuk membangun pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan tingkat perkembangan berpikir para siswa. Maksud dalam pembelajaran ini adalah siswa itu diajak untuk membangun kemampuan sesuai dengan kapasitas para siswanya dengan diajak kerjasama untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari sehingga para siswa dapat membangun kemampuannya untuk berpikir yang baik. Yang ketiga yaitu berorientasi pada proses. Dalam proses pembelajaran yang diutamakan bukan untuk mencapai hasil akhirnya, namun bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan sistematis, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, jadi strategi itu dalam pembelajaran itu sangatlah penting dalam mencapai proses pembelajaran agar bisa sesuai apa yang telah direncanakan. Dengan begitu, proses dalam pembelajaran sangatlah diperlukan. Yang keempat yaitu collaborative learning. Dalam proses pembelajaran ini, guru harus mengajarkan siswa untuk dapat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya yaitu dalam mencari ilmu, setiap siswa itu diajarkan untuk belajar dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang dan sifat yang berbeda-beda. Jadi dengan begitu itu siswa dapat belajar bagaimana menghargai suatu perbedaan dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatihin. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Naila. Apa saja sih karakteristik pembelajaran tematik integratif menurut Kemendikbud? Karakteristik pembelajaran tematik integratif menurut Kemendikbud meliputi 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung dan bermakna kepada peserta didik. 3. Masing-masing mata pelajaran tidak terpisah-pisah. 4. Dalam pembelajaran menyajikan konsep dan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Menurut Robin Fogarty, terdapat 10 model tematik integratif, yaitu 1. Cellular model, 2. Connected model, 3. Nest model, 4. Sequenced model, 5. Shared model, 6. Web model, 7. Threaded model, 8. Integrated model, 9. Immersed model, 10. Networked model. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Fatihin, yaitu tokoh-tokoh pedagogis. Yang pertama ada Gurudev Rabindranath Tagore. Tahun 1901, mendirikan Santiniketan di kawasan Bengal Barat, India. Santiniketan berarti tempat tinggal yang damai, yaitu sebuah sekolah ideal di mana pusat pengajarannya dilakukan di ruangan terbuka, alias menyatu dengan alam ataupun lingkungan, yang menciptakan suasana lebih menyenangkan dibandingkan di dalam kelas. Dan yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Beliau menerapkan konsep Santiniketan untuk menerapkan perguruan taman siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Beliau menggunakan kata taman yang berarti tempat bermain atau tempat belajar, sedangkan siswa berarti murid. Prinsip dasar dalam pendidikan taman siswa yaitu menjadi pedoman bagi guru dikenal dengan Patrap Triloka yang memiliki unsur ing ngarsa sung tulado, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Sekian penjelasan materi mengenai landasan pedagogis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.